Syairatul Ahadiyah dengan NIM 22080560057, kelas PM2B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang dalil Al-Quran dan hadis terkait pendidikan. Langsung saja, dalil yang pertama yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat ini yaitu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapapun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Yang kedua, ayat ini menunjukkan pentingnya penggunaan hikmah dalam memberikan nasihat dan dakwah serta kesabaran dalam berdiskusi dengan orang lain. Dalil Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat ini yaitu, yang pertama, ayat ini menerangkan tentang pembagian posisi kerja manusia untuk mengatur sebuah negara. Negara yang baik bukan hanya memiliki militer saja, tapi juga harus mempunyai ilmuwan dan ulama yang dapat memberikan peringatan serta pendidikan kepada generasi penerus bangsanya. Yang kedua, jika ingin berkembang, suatu negara harus seimbang antara lembaga formal dan lembaga non-formalnya. Negara tersebut harus memiliki perkembangan yang signifikan untuk ilmu, pengetahuan, atau pendidikan untuk para penerus bangsanya. Yang ketiga yaitu Al-Quran Surat As-Sadd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Artinya yaitu, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat ini yaitu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, manusia dapat mengambil pelajaran dari sebuah kejadian atau peristiwa yang menimpa dirinya, bahwa sesungguhnya kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada hikmah yang dapat diambil dan dapat dijadikan pelajaran.
Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, maka ia akan semakin sadar dengan adanya pelajaran dan memperoleh manfaat dari pelajaran tersebut. Dalil yang keempat yaitu Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang ini yaitu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara iman dan ilmu. Di antara keduanya tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak akan beriman jika ia tidak berilmu, dan seorang yang berilmu wajib mempunyai iman untuk bisa digunakan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan beriman dan berilmu, derajat manusia akan diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, pendidikan adalah hal yang sangat penting oleh seorang muslim untuk terhindar dari kejahiliahan atau kebodohan. Yang ketiga, ayat ini mengandung motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu. Tidak peduli berapapun usia orang tersebut, dari yang muda hingga yang tua sekalipun. Dalil Al-Quran yang kelima yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat ini yaitu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak menunda amanat yang sudah diembannya walau hanya sebentar. Artinya, seseorang yang telah dibekali ilmu atau kemampuan sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga ilmu pendidikan yang dimilikinya tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Yang kedua, dengan berbagi ilmu pengetahuan, Allah akan menambah ilmu yang lebih banyak kepada kita, serta kita akan mendapatkan pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu hadis yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan itu sangat penting. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu, yang pertama, hadis tersebut menyatakan bahwa siapapun yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus mencari ilmu. Begitupun bagi orang yang menginginkan akhirat,
akhirat, ia juga harus mencari ilmu. Sementara bagi orang yang menginginkan keduanya, baik dunia dan akhirat, maka ia juga harus mencari ilmu. Yang kedua, pentingnya ilmu dalam kehidupan seseorang. Dalam mencapai tujuan akhirat, seseorang harus memiliki ilmu tentang agama dan amalan yang diperlukan untuk mencapai surga. Sedangkan dalam mencapai tujuan dunia, seseorang harus memiliki ilmu tentang karir dan profesi yang ingin dikejar. Yang ketiga, hadis ini menekankan bahwa mencari ilmu adalah suatu tindakan yang sangat mulia, karena dengan ilmu, seseorang bisa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang tepat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mencari ilmu harus menjadi prioritas bagi setiap orang yang ingin mencapai keberhasilan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Hadis yang kedua yaitu jaminan surga bagi orang yang menuntut ilmu, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang pertama, hadis ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang berusaha menuntut ilmu. Yang kedua, dengan menuntut ilmu, seseorang akan menjadi lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkahannya. Oleh karena itu, setiap muslim harus bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu akan masuk surga dan orang tersebut disebut dengan mati syahid. Hadis yang ketiga yaitu menuntut ilmu itu wajib, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang pertama, ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal, yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menuntut ilmu, maka seseorang akan memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, sehingga dapat mengamalkannya dengan baik dan menyebarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban yang harus diemban oleh setiap muslim, baik itu lelaki atau perempuan, tua atau muda, dan siapa saja. Hadis yang keempat yaitu pentingnya saling berbagi ilmu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, "La yatsbahi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmihi." Yang artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang pertama, hadis ini mengajarkan pentingnya terus belajar dan memperbaiki diri untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Yang kedua, hadis ini mengajarkan bahwa baik orang yang bodoh maupun orang yang berilmu seharusnya tidak melekat pada keadaan mereka saat ini. Orang bodoh tidak seharusnya terus mengikuti kebodohan mereka, namun harus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. Sebaliknya, orang yang berilmu tidak boleh merasa puas dengan pengetahuan mereka saat ini dan harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Hadis yang terakhir yaitu ajaran untuk menghormati guru, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, "Ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinatah wal waqar wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu." Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang pertama,
Hadis ini mengajarkan pentingnya belajar dan mencari ilmu dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan hati yang tenang dan penuh kesabaran serta bersikap rendah hati terhadap guru atau orang yang membantu dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan cara ini kita akan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari ilmu yang dipelajari dan dapat mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang pendidikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.